Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini adalah sebagai berikut. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Mari kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu bahwa berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Yang kedua, pantun orang muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan, dan nasib. Yang ketiga, pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua yang berisi tentang adat istiadat, budaya, agama, dan nasihat. Sekarang perhatikan contoh pantun dalam prosesi pernikahan berikut ini. Buah paluh selasih sayang, angin menyapa di tengah sunyi, dari jauh kami datang ingin berjumpa idaman hati. Dari contoh pantun tersebut, analisislah isi yang terkandung di dalam pantun, kemudian tentukanlah jenis pantun tersebut beserta alasannya. Setelah Lina mengetahui tentang jenis pantun pada prosesi pernikahan, di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi tersebut dapat meliputi dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama, terdapat perbedaan kandungan sumber daya alam di setiap daerah, di mana ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan ada juga daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis seperti perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, termasuk juga kesehatan dan tingkah laku atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Faktor yang ketiga yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Ini dapat terjadi karena ada ketimpangan pembangunan dari segi fasilitas seperti infrastruktur jalan, seperti jalan di kota. Jalan lebih lancar, maka mobilitas barang dan jasa akan lancar. Hal tersebut berbeda jika melihat kondisi di pedesaan di mana masih banyak jalan yang berlubang yang menghambat mobilitas barang dan jasa.
Faktor yang keempat yaitu perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan alokasi pembangunan antar daerah atau wilayah. Berdasarkan perbedaan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya tentu akan berbeda pula dalam upaya pembangunan ekonomi pada daerah-daerah tersebut. Untuk itu, kalian amatilah gambar berikut yang terdiri dari daerah pantai dan gambar daerah pegunungan. Tugas kalian sekarang adalah bereksplorasilah dengan berbagai sumber, kemudian analisislah tentang upaya-upaya pembangunan ekonomi apa saja yang dilakukan pada masing-masing daerah tersebut. Selanjutnya, tuangkan hasil analisis kalian ke dalam bentuk tabel. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Sebagai contoh, saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Maka, apa yang harus kalian lakukan? Tentu kalian harus siap menjaga adiknya karena hal tersebut merupakan kewajiban kalian untuk mematuhi perintah orang tua. Selain dalam lingkungan keluarga, kita juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, semua itu punya hubungan yang sangat erat. 3 aspek tersebut harus kita laksanakan secara seimbang dan dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Iya betul, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hak hidup tenang dan damai. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban sebagai warga masyarakat. Hayo, kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat.
Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui arti dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Dan yang keempat, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Oke? Nah, teman-teman, dari pembahasan yang tadi telah dijelaskan, sekarang teman-teman sudah dapat mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut ini. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.